Welcome back kawan-kawan semua. Kali ini kita akan membahas sebuah film kisah nyata yang berjudul Fruitvale Station. Perkenalkan, dia adalah Oscar, sang tokoh utama kita. Di malam itu, Oscar sedang kurang beruntung karena tak berhasil membujuk istrinya untuk diajak bercengkrama ria. Hal itu terjadi karena Oscar ini pernah ketahuan selingkuh. Jadi, buat kalian jangan sekali-kali mencobanya kalau jatah mau terus lancar. Lanjut, pagi pun datang. Mereka saat ini sedang bersiap untuk kegiatan masing-masing. Setelah sarapan, Oscar mengantar anaknya ke sekolah dan istrinya untuk bekerja. Setelah mengantarkan anak dan istrinya, ia pun lanjut jalan. Di perjalanan, ia menyempatkan untuk menelpon ibunya dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun. Lalu, Oscar berencana ke toko tempat ia bekerja untuk membelikan ibunya oleh-oleh sekaligus bermaksud untuk membujuk bosnya yang kini telah memecatnya. Saat memilihkan oleh-oleh, ia bertemu dengan gadis bernama Katie yang bingung memilih ikan karena ia tak bisa memasak. Karena Oscar ini orangnya yang humble, ia membantunya dengan menelpon neneknya. Sang nenek lalu berbicara dengan Katie dan masalah pun teratasi. Lanjut, ia menemui bosnya untuk nego pekerjaan. Di sini bosnya sudah terlanjur kecewa karena Oscar sering terlambat. Oh iya, ia sering terlambat karena dulunya ia masih aktif menjual narkoba untuk tambahan hidup. Di sini Oscar ingin memulai hidup baru dengan mencari nafkah halal dengan meninggalkan dunia gelap tersebut. Berlanjut, Oscar pulang dan berpikir keras bagaimana caranya ia harus mendapatkan uang. Tak lama adiknya menelpon untuk meminjam uang yang juga memiliki permasalahan yang sama. Mau tak mau ia menelpon Markus, kawan lamanya di dunia gelap. Bisa dibilang Markus ini pelanggan setianya. Dari sini pergolakan batin pun terjadi. Oscar akhirnya mengambil sisa-sisa barang haram miliknya untuk dijual ke Markus. Lalu mereka berencana untuk COD di sebuah pantai. Di perjalanan Oscar sempat berhenti di SPBU untuk mengisi bensin. Di sana ia melihat seekor anjing dan tak kuasa menahan diri untuk mengelusnya. Tak lama ia melepas anjing itu, tiba-tiba anjing ini tertabrak mobil dan tewas seketika. Tak sadar ia meneteskan air mata. Di sini kita bisa melihat bahwasanya Oscar ini berhati lembut, walaupun tampangnya sangar. Lanjut, sesampainya di pantai, Oscar yang datang duluan ia sempat galau karena teringat beberapa tahun silam saat ia di penjara. Saat itu ibunya marah karena ia terlihat belum berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tersadar kalau yang dilakukannya ini salah, Oscar membuang barang haramnya ke laut. Tak lama Markus pun datang dan menanyakan barang yang dimintanya. Namun Oscar sudah tak punya barang haram ini. Ia berbohong kalau sudah menjualnya dengan harga yang tinggi. Karena kesepakatan batal, akhirnya Markus segera pergi dari sana. Lanjut, Oscar pulang. Lalu ia menjemput istrinya yang sudah selesai bekerja. Tak lupa ia juga menjemput anaknya yang ada di penitipan. Terlihat sekali bahwasanya Oscar ini sangat menyayangi putrinya. Ini juga salah satu alasan kuat mengapa Oscar ingin berubah menjadi ayah yang lebih baik. Setelah ini mereka berencana pergi merayakan ulang tahun ibunya. Namun istrinya minta diantar pulang dulu untuk mengambil barang di rumah. Sesampainya di rumah, istrinya sempat marah kepada Oscar karena Oscar akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Ia menceritakan bahwasanya ia sudah dipecat sejak 2 minggu yang lalu dan baru memberitahunya sekarang. Oscar juga bilang kalau ia juga sudah membuang ganja miliknya dan bertekad untuk berubah. Di sini istrinya mulai luluh dan memaafkan Oscar karena sudah mau jujur. Di momen ini akhirnya setelah sekian lama Oscar mendapatkan jatahnya. Karena kondisi sudah kondusif, akhirnya mereka lanjut menuju rumah Wanda. Perayaan ulang tahun pun akhirnya dimulai. Saat Oscar membantu beres-beres, ia bilang kepada ibunya kalau ia akan pergi ke kota dengan naik mobil untuk merayakan pergantian tahun dengan teman-temannya. Namun Wanda mewanti-wanti anaknya ini untuk naik kereta saja, karena dirasa lebih aman dan tidak akan terkena macet. Karena ingin menjadi anak yang baik, akhirnya Oscar menurutinya. Perjalanan pun dimulai. Oscar dan istrinya berpamitan untuk pergi dan menitipkan Tatiana ke saudaranya. Bisa dibilang sebuah firasat dari Tatiana, karena ia melarang ayahnya untuk pergi. Namun Oscar menenangkannya dan tetap berangkat dengan istrinya. Lanjut di stasiun Fruitvale, sudah ada teman-teman segengnya yang sudah menunggu. Karena keburu tengah malam, mereka pun langsung jalan. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki mengalami keterlambatan. Sayang sekali,
tapi mereka tak kehabisan akal untuk mencairkan suasana. Hitungan menuju pergantian tahun pun akhirnya dimulai. Tak lama akhirnya mereka sampai di tujuan, walaupun acara utama sudah terlewat. Namun mereka tetap bisa bersenang-senang. Singkat cerita, setelah pos bersenang-senang, lanjut mereka pulang menaiki kereta. Di perjalanan, Sophina sudah merasa lelah dan Oscar mencarikannya kursi untuk bersandar. Setelah Sophina duduk, ia mencoba mencari toilet di ujung gerbong. Nah, di sini Oscar tak sengaja bertemu dengan Katie yang ia bantu ketika di toko dulu. Tentu saja Katie memanggilnya. Tak lama, ada yang nyaut, dan ternyata itu adalah orang yang satu penjara dengannya dulu. Mereka tak pernah akur. Oscar bilang ini bukan saatnya untuk ribut karena masih di tempat umum. Namun orang ini memulai pertikaian duluan. Perkelahian antar geng ini akhirnya berakhir saat kereta berhenti. Di luar kereta terlihat beberapa polisi yang mencari sumber keributan. Bergegas Oscar dan teman-temannya berpencar untuk meloloskan diri. Namun naas, polisi ini bertindak tanpa bukti. Mereka menangkap teman-teman Oscar hanya karena mereka berkulit hitam. Oscar kembali masuk ke kereta untuk bersembunyi. Namun polisi ini juga ikut masuk ke kereta. Dari sekian banyaknya orang yang ada di sana, ia spontan menangkap Oscar yang mana karena ia juga berkulit hitam. Oknum-oknum polisi ini terus mengintimidasi mereka. Orang di sekitar banyak yang melihat dan merekam kejadian tersebut. Di sini Oscar terus mencoba menenangkan teman-temannya agar masalah tidak semakin besar. Namun polisi ini terus mengancam. Sampai akhirnya Oscar diborgol salah satu oknum dan tak lama kemudian suara tembakan pun terdengar sangat keras. Di sini Oscar ditembak dari belakang. Sontak kawan-kawannya pun emosi. Kejadian makin memburuk saat pendarahan yang dialami Oscar semakin parah. Tak lama ambulan pun datang dan membawanya ke IGD. Di sini tentu Sophina panik dan terkejut saat melihat suaminya dibawa ke ambulan. Oscar harus menjalani operasi untuk menyelamatkannya. Lanjut saat ibu dan istrinya di rumah sakit. Mereka menunggu dengan harap cemas saat Oscar dioperasi. Untuk saat ini peluru yang bersarang berhasil diambil, namun kondisi Oscar tetap tidak stabil. Paginya pukul 9.15 pagi akhirnya Oscar harus tewas karena pendarahan yang serius. Di sini ibunya ingin melihat jenazah Oscar, namun ia tak boleh menyentuhnya karena Oscar tewas karena pembunuhan. Banyak saksi dan rekaman video kejadian tersebut yang memicu protes dan kerusuhan di Bay Area. Karena keterlibatan petugas, manajer dan kepala polisi di Bart saat itu langsung mengundurkan diri. Petugas yang menangkap Oscar akhirnya ditangkap. Ia dinyatakan bersalah dengan pembunuhan yang tak sengaja karena oknum ini berdalih salah mengambil pistol setrum. Lebih parahnya, oknum petugas tersebut hanya dijatuhi hukuman 11 bulan penjara. Sungguh tragedi yang memilukan dan harus diperjuangkan keadilannya, karena Oscar dieksekusi tanpa diberi ruang untuk membela haknya. Scene berlanjut ke 4 tahun setelah kejadian. Di stasiun Fruitvale, mereka mengenang tragedi tersebut. Di sana terlihat Tatiana yang masih meratapi kepergian ayahnya dengan cara yang tidak wajar. Bukan perbedaan kita yang memisahkan kita, tapi ketidakmampuan kita untuk mengenali, menerima, dan merayakan perbedaan itu. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.